Silahkan. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bu? Saya dari Bukit Tinggi, dari Bu Linda. Silakan Bu. Nah, saya mau tanya Ustaz, boleh kita mengeluarkan zakat mal untuk pembangunan pesantren atau pembebasan tanah untuk pembangunan pesantren Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Kepada ibu yang bertanya, silakan lihat Al-Quran dalam surat At-Taubah. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita siapa saja yang berhak terima zakat mal, agar kita tahu siapa saja yang boleh untuk terima zakat mal, dan agar kita bertanya-tanya lagi. Sudah ada Allah yang menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran, sehingga kita tinggal kembali kepada ayat. Sesuai orang itu kita berikan kepadanya, tidak sesuai jangan berikan kepada dia. Sesuai yang akan kita beri sesuai dengan ada yang ada di ayat yang dibolehkan oleh Allah untuk diterima di dalam ayat, kita berikan. Tidak sesuai, tinggalkan. Sehingga siapapun yang bertanya setelah ibu ini dari Bukit Tinggi, barakallahu fiik, tak perlu lagi bertanya, kembali kepada Al-Quran. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk orang-orang yang dalam perbudakan, untuk orang-orang yang terbelit hutang, fi sabilillah jihad, ibnus sabil. 8 fuqara, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang terbelit hutang, orang yang di dalam perbudakan, jihad fi sabilillah, orang yang dalam perjalanan putus biaya. Inilah 8 asnafuz zakat. Orang yang berhak terima zakat. Tak ada pembangunan pesantren di dalamnya, tak ada pembangunan masjid di dalamnya, tak ada pembangunan asrama anak yatim piatu di dalamnya, bahkan tidak ada anak yatim di dalamnya. Maka bolehkah anak yatim menerima zakat mal? Boleh kalau dia punya syarat yang lain daripada yatimnya. Yatim tapi dia miskin, boleh karena kemiskinannya, bukan karena yatimnya. Boleh karena dia miskin, bukan karena dia yatim. Boleh karena dia terbelit hutang, bukan karena dia yatim. Boleh karena dia ibnu sabil, bukan karena yatim. Boleh karena dia amil zakat, bukan karena dia yatim. Apa beda fakir dan miskin? Fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk dari bulan ke bulan. Miskin punya penghasilan tetap, tapi tetap tidak cukup. Bedanya ada di penghasilan. Yang satu punya penghasilan tetap, yaitu miskin. Yang satu tidak punya penghasilan tetap. Hasil akhirnya sama-sama tidak cukup untuk kebutuhan bulanan mereka. Maka itu dibolehkan untuk membayar zakat kepada mereka, zakatul mal. Terlihat dari 8 asnaf ini semuanya manusia, semuanya orang, semuanya makhluk hidup. Fakir, miskin, mu'allaf, amil zakat, orang yang terbelit hutang, dalam perbudakan, ibnu sabil, jihad. Semuanya adalah orang-orang yang sedang hidup. Maka jangan berikan kepada pesantren, jangan berikan. Kecuali di pesantren itu ada anak-anak miskin, berikan kepada anak miskinnya. Boleh. Orang yang ada di pesantren, anak-anak miskin. Asrama yatim piatu, rata-rata mereka miskin, berikan kepada mereka karena anaknya, bukan kepada bangunan dan fisik pesantren. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab.